Halo Sahmania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Sektor yang kita lihat cukup berjamur di Indonesia. Karena memang sektor yang satu ini memang terlihat konsumernya banyak. Jadi kalau mau buka ya pasalnya udah ada, jadi lebih aman usahanya ya. Tetapi kekurangan daripada usaha ini ya seperti lautan merah, persaingannya sangat ketat. Jadi kalau kalian adalah pemain baru yang ada di bisnis ini, maka akan susah sekali bersaing dengan para pemain-pemain lama ya. Kecuali kalau kamu memiliki backingan bank-bank besar. Contohnya kamu adalah anak perusahaan daripada Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, maka itu bisa lebih aman. Termasuk perusahaan yang satu ini yang akan kita bahas yang di request oleh teman-teman kita ya, yang memiliki backingan yang cukup kuat, di mana pemegang saham daripada saham yang satu ini itu ada Boy Thohir yang merupakan salah satu pemegang saham Adro, dan juga ada Jerry Ng ya yang menjadi salah satu pemegang saham daripada Bank Jago juga Arto. Jadi tentu saja melalui backingan kuat tersebut mereka bisa bertahan di bisnis yang rautan merah ini yang persaingannya cukup banyak ya. Nama perusahaannya adalah BFI Finance Indonesia Tbk dengan kode emiten BFIN atau kita panggil aja Bevin. Langsung aja kita lihat dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja, meraih pinjaman 2,8 triliun dari BCA. Ya benar, karena biasanya perusahaan leasing seperti ini, pinjaman seperti ini membutuhkan modal daripada bank besar. Jadi mereka pandai melihat peluang bisnis ya, karena nggak bisa sembarangan pinjam dari bank kalau kita tidak memiliki prospek usaha yang bagus. Bank juga nggak berani kasih pinjaman ya. BV ini cukup bagus, labanya juga cukup bagus ya, kita lihat di sini ya. Nanti kita akan lihat untuk berita-beritanya sih oke-oke aja. Jadi kita langsung lanjut pembahasan tentang sejarah mereka. Jadi mereka bergerak di bidang leasing dan pembiayaan konsumen, termasuk sewa pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan kartu kredit. Mulai beroperasi secara komersial udah lama banget, tahun 82 ya. Bisnis mereka apa aja? Kita bisa lihat di sini produk mereka seperti pembiayaan berjaminan, seperti jaminan BPKB mobil ya, di mana dapatkan dana pencairan hingga 85% dari nilai kendaraan dan tenor hingga 3 tahun. Lalu ada yang pakai motor juga ya, lumayan mirip, dapatkan pinjaman dengan proses cepat dan tenor maksimal hingga 24 bulan. Lalu ada jaminan rumah. Nah, ini lebih panjang lagi nih. Bunga rendah mulai dari 1,3% per bulan ya. Kalau per tahun sih juga puluhan persen juga sih ya. Memang dia persingkat dari 1 bulan jadi terlihat lebih kecil ya, dan tenor panjang hingga 48 bulan. Lalu pembiayaan lainnya seperti alat berat dan mesin industri untuk usaha. Lalu pembiayaan syariah juga ya, syariah, jadi memakai konsep-konsep syariat Islam seperti bagi hasil gitu. Lalu pelayanan mereka juga ada banyak di sini ya. Jadi lengkap, bergerak di bidang leasing. Jadi prospek usahanya bagaimana? Kita tahu sendiri bahwa budaya kita di sini juga cukup konsumtif ya, dan itu ya termasuk hal yang baik, tapi ada juga hal yang negatif ya, tergantung batasnya. Karena memang kalau mau menumbuhkan ekonomi di seluruh aspek itu perlu konsumsi ya. Tapi kalau konsumsi tanpa melihat dana darurat, itu yang agak berbahaya. Jadi tetap harus ada batasnya. Jadi untuk prospek daripada Bevin ini cukup bagus sih, karena mengingat kita semua juga cukup konsumtif untuk mendukung ekonomi daripada Indonesia ya. Tapi jangan lupa perlu ada batasnya juga. Termasuk Bevin ini cuannya juga ada batasnya juga ya. Jadi bagus juga untuk prospeknya. Selanjutnya untuk pemegang saham, porsi masyarakatnya 46%. Ini sih aman. Hampir bahaya, karena kalau udah melebihi 50% saya udah nggak sarankan saham itu. Tapi ini masih aman ya. Sisa 4%-an, 3%-an ya malahan ya. Lalu ada Trinugraha Capital Co SCA, dia memegang 48%. Kalau kita lihat di sini beritanya sih oke-oke aja. Jadi langsung aja kita lihat laporan keuangan daripada Bevin ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Ya, kuartal keempat masih belum. Kita tunggu dulu. Oke, ini kuartal ketiganya. Kita download dulu. Ini ada satu anak perusahaannya namanya Finansial Integrasi Teknologi, di mana jumlah asetnya 39 miliar, kepemilikannya 99%. Untuk mata uang pelaporan daripada laporan keuangannya itu dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita perlu kalikan 1 juta dulu.
laba rugi untuk entitas induk sebesar 1,3 triliun rupiah. Kita coba cek. Wow, ini perusahaannya gede banget juga ya. Net profitnya 1,3 triliun. Lalu dengan PER 10 kali. Ini pas banget sih. Beda-beda tipis dengan watchlist standar. PBV-nya udah 2 kali lipat lebih mahal, 2 kali ya di sini. Untuk debt equity rasionya 132%. Ini cukup tinggi sih. Tapi ya karena mereka bergerak di balance listing memang membutuhkan modalnya agak gede ya. Lalu untuk koordinasinya sih aman. Aset lancarnya cukup gede. Kita coba lihat. Untuk aset lancarnya enggak dibagi di sini. Jadi kita lihat yang di bagian RT bisnis saja ya. 202% itu berarti liabilitas jangka pendeknya itu 2 kali lipat lebih kecil daripada aset lancarnya. Jadi aset lancarnya lebih gede. Bagus. Untuk turnover hariannya itu sebesar 7,56 miliar rupiah. Bagus, cukup liquid. Dan kita coba lihat pergerakan saham BEFIN ini udah luar biasa banget ya. Dia pernah mencapai harga 240 pada saat terjadi pandemi 2020. Setelah itu dia terbang sampai berapa kali lipat ini ya. Kayaknya sih cukup banyak, sekitar 6 kali lipat dia terbang. Sekarang harganya pun masih tinggi ya. Karena waktu terjadi pandemi pun mereka masih membukukan laba yang cukup besar. Dan juga mereka konsisten membagikan labanya. Jadi memang BEFIN ini bagi teman-teman yang beli pada saat terjadi pandemi harganya murah, Rp240, dan hold sampai sekarang sih wow, itu cuan banget sih. Jadi ya untuk BEFIN ini bagi teman-teman kalau sekarang mau masuk sih saya lihat sih udah sedikit mahal, tapi kalau mau masuk dikit-dikit sih nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa untuk diversifikasi dan pakai uang dingin karena BEFIN ini udah naik banget nih. Agak berbahaya kalau kita masuk sekarang. Ya kalau mau referensi lain sih cukup banyak di watchlist saya sih ya, yang bergerak di bidang keuangan, palingan SRTG sih yang bergerak di bidang investasi dia. Jadi gitu aja pembahasan tentang BEFIN yang bergerak di bidang leasing, bagian daripada Adro dan juga Arto, para raksasa saham yang ada di IHSG. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.